Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Memoriza. Saya di sini akan menjelaskan mengenai statistik Maxwell-Boltzmann. Yang dimana di statistik Maxwell-Boltzmann ini kita akan mempelajari tentang assembly yang mengandung sistem partikel klasik, yang contohnya seperti atom atau molekul-molekul gas. Tujuan dari pembelajaran ini dengan menggunakan prinsip statistik murni yang digabungkan dengan prinsip-prinsip kekekalan dalam fisika seperti kekekalan energi dalam jumlah partikel. Jadi dalam Maxwell-Boltzmann ini kita akan belajar mengenai atom-atom dan molekul-molekul gas. Selanjutnya kita akan mulai terus dari konfigurasi penyusunan sistem klasik. Kita akan berangkat dari asumsi bahwa energi yang dimiliki sistem-sistem dalam assembly dianggap terdiri dari tingkat-tingkat energi. Jadi dalam assembly itu terdapat banyak tingkat-tingkat yang akan dijelaskan selanjutnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan membedakan di yang seperti saya jelaskan tadi terdapat tingkat-tingkat. Untuk sistem klasik seperti atom, perbedaan energi dua tingkat berdekatan mendekati 0, seperti E tambah 1 dengan kurang EI sampai dengan 0. Perbedaan energi yang mendekati 0 memiliki makna bahwa tingkat energi sistem klasik bersifat kontinu. Sistem menempati salah satu dari keadaan energi di atas. Contohnya seperti ini. Yang dimana En yang selanjutnya diturunkan lagi menjadi En kurang 1, En kurang 2, dan diturunkan seterusnya En kurang 3, dan seterusnya. Seperti ini. Selanjutnya ER tambah 1, ER kurang 1, ER kurang 2, dan selanjutnya. Dan agar sifat fisik dari assembly dapat ditentukan, maka kita harus mengetahui bagaimana penyusunan sistem pada tingkat-tingkat energi yang ada serta probabilitas kemunculan masing-masing penyusunan tersebut. Jadi selanjutnya kita akan belajar mengetahui bagaimana penyusunan sistem pada tingkat-tingkat energi. Ya, seperti kita mengambil contoh dari gambar ini, dari titik 2.2 ini. Kelompok pertama memiliki energi 0 sampai dengan dE, dan kelompok kedua memiliki jangkauan energi dE sampai dengan 2 dE, dan kelompok ketiga memiliki jangkauan dari 2 dE sampai 3 TE. Ini sama seperti penjelasan mengenai tentang tingkatan-tingkatan yang kita jelaskan di awal. Selanjutnya, satu kelompok energi mengandung jumlah keadaan energi pada kelompok yang berbeda, bisa sama bisa beda. Misalkan jumlah keadaan energi pada tiap kelompok seperti, ya berarti setiap kelompok itu tidak mesti memiliki nilai yang sama, juga berbeda. Keadaan energi yang sama terkadang juga berbeda, seperti jumlah keadaan pada kelompok, contohnya seperti jumlah keadaan pada kelompok 1 ini adalah G1, jumlah kelompok di G2 itu adalah 2, dan jumlah kelompok pada ketiga itu G3. Dan menurun kayak jumlah keadaan. Kalau selanjutnya keempat, G-nya 4, kalau keadaan jumlah keadaan pada kelompok 5 sama dengan G-nya 5, dan seterusnya. Ini juga berhubungan dengan energi rata-rata. Cara mencarinya energi rata sama juga. Kalau energi rata-rata yang pertama itu adalah E1, energi rata-rata E2 itu kelompok 2 itu E2, kalau kelompok 3 itu E3, dan kalau misalnya kelompoknya S itu ES, kalau kelompoknya M itu jadi M. Kalau mencari jumlah sistem pada kelompok energi, itu sama juga kayak tadi. Kalau misalnya di pertama itu N1, di jumlah kedua itu N2, dan jumlah ketiga itu N3. Sama juga jumlah kalau di energi ke NS itu NS, kalau jumlah ke energi ke M itu NM. Setelah itu kita akan mencari jumlah total sistem dalam assembly adalah N. Karena sistem terdistribusi pada semua kelompok energi, maka kita akan mencari jumlah total dari ini. Kita akan menggunakan rumus N sama dengan sigma NS dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Dan energi total assembly memenuhi
U sama dengan sigma NS ES dari S sama dengan 1 sama dengan M sampai dengan M. Untuk menentukan nilai dari besaran-besaran yang dimiliki assembly, kita harus menentukan beberapa probabilitas munculnya masing-masing konfigurasi dalam assembly. Dengan demikian, mencari probabilitas kemunculan konfigurasi dengan kondisi. Misalnya, ada N1, sistem pada kelompok dari N1 adalah energinya adalah 1. Kalau ada N2, sistem pada kelompok energinya adalah 2. Kalau N3 adalah 3. Dan juga seterusnya, seperti kalau ada NS, sistem kelompok energinya adalah S. Kalau NM, sistem kelompoknya adalah M. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang equivalent. Equivalent dengan mencari beberapa cara penyusunan. Penyusunan seperti yang kita jelaskan tadi, yang N1 sampai dengan sistem pada G1. Keadaan energi ini kembali dengan energinya 1. Dan N2 sistem pada G2, kelompoknya energinya 2. Kalau N3 sistem pada G3, maka kelompok energinya itu 3. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah penyusunan sistem-sistem yang tersebar pada tingkat-tingkat energi di atas. Seperti ini. Kita akan menjelaskan membawa N buah sistem ke dalam assembly. Cara menentukan tersebut dengan beberapa tahap. Yang pertama, ambil satu dari sistem dari antara N buah sistem yang berada di luar assembly. Contohnya seperti gambar ini. Yang N di luar ini kita masukkan dia ke dalam. Setelah dimasukkan assembly, maka tersisa N kurang min 1, sistem dalam daftar di luar. Ketika membawa masuk ke dalam, kedua ke dalam assembly, kita dapat memiliki salah satu N min 1 buah sistem dalam daftar. Jumlah cara pemilihan sistem ini adalah N min 1. Dan begitu seterusnya, N2, N3, dan seterusnya. Dan selanjutnya akhirnya ketika sistem ke N akan dimasukkan ke dalam assembly yang hanya ada satu sistem yang di luar. Dengan demikian, jumlah total cara membawa masuk N buah sistem ke dalam assembly adalah setelah kita masuk ini, kita akan mendapatkan N kali N min 1 kali N min 2 kali titik kali 2 kali 1 kali N faktorial. Selanjutnya, proses penyusunan sistem di dalam kelompok-kelompok energi. Setelah kita memasukkan, kita akan menyusun sistem-sistemnya. Yang pertama, tinjau kelompok 1 yang mengandung G1, kadang ditempati oleh N sebagai ilustrasi gambar berikut. Gambarnya seperti ini. Ambil partikel pertama, kita dapat mendapatkan partikel itu entah keadaan 1, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Jadi, partikel pertama yang ini, kita boleh taruh di mana saja yang kita mau, di antara 4, 3, 2, dan 1. Setelah partikel 1 ditempatkan, kita ambil partikel 2 pun dapat ditempatkan keadaan 1, 2, dan 3. Demikian jumlah menetap dengan jumlah cara menempatkan partikel kedua G1 dan seterusnya. Dan jumlah setelah menaruh ke dalam, maka kita akan mendapatkan rumus G1 kali G1 kali G1 kali G1 titik G1 N1 perkilaan ya. Setelah mendapatkan hasilnya itu, cara di atas implisit mengandung makna bahwa urutan pemilihan partikel berbeda menghasilkan penyusunan berbeda pula. Misalnya ya seperti itulah, seperti kalau kalian taruh di 4 dan 2 akan menghasilkan beda dari 1 dengan 2, dan selanjutnya seperti itu. Jumlah real dan selanjutnya adalah jumlah real cara penyusunan N1 pada partikel G1. Buah keadaan seharusnya adalah G1 N faktorial dibagi dengan N1 faktorial. Penjelasannya sama berlaku pada N2, buah partikel pada G2 keadaan pada 2, jadi G2 N2 per N2 faktorial, dan sama seterusnya.
Akhirnya jumlah mendistribusikan secara bersama-sama N, satu sistem pada kelompok G1 dan N2 sistem pada kelompok G dengan G2. Yaitu G faktorial N1 per N1 faktorial dikali G2 N2 per N2 faktorial, G3 N3 per N3 faktorial kali titik-titik kali G NM M per NM faktorial sama dengan PGSNS per NS faktorial dari S sama dengan 1 ke M sampai M. Dengan demikian, jumlah total cara menentukan M buah sistem ke dalam konfigurasi yang mengandung NS sistem pada kelompok dengan G1 dan keadaan dan N2 sistem pada kelompok G2 keadaan adalah W sama dengan N faktorial PGS NS per NS faktorial dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Selanjutnya, kita tinjau assembly yang terisolasi dari lingkungan. Tidak ada partikel yang mampu energi maupun energi antara assembly dan lingkungan. Dengan demikian, jumlah sistem N ada dan energi total U yang dimiliki oleh assembly constant mengakibatkan delta N sama dengan P delta NS sama dengan 0 dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Selanjutnya delta U sama dengan delta IS delta NS sama dengan 0 dari S sampai dengan 1 sampai dengan M. Selanjutnya kita akan menjelaskan 2.2 mengenai konfigurasi dengan probabilitas maksimum. Sekarang kita mencari konfigurasi yang memiliki probabilitas kemungkinan paling besar dengan cara menggunakan len W seperti rumus yang ini, yang dimana len W sama dengan len N faktorial tambah len PGSNS per NS faktorial dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Dan len N faktorial tambah len buka kurung kurawal G1NS per N1 faktorial dikali G2NS per N2 faktorial dikali titik-titik dikali GNM per NM faktorial tutup kurung kurawal. Setelah itu kita mendapatkan ln N faktorial tambah len G1N1 per N1 faktorial ditambah len G2N2 per N2 faktorial tambah titik-titik tambah len GNMM per NM faktorial. Setelah itu kita dapatkan len N2 tambah faktorial len GSNS per NS dari S sama dengan 1 sampai dengan M, dan berakhir mendapatkan len N faktorial tambah sigma tutup buka kurung kurawal NS len GS kurang len NS faktorial dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Karena baik N maupun NS merupakan bilangan-bilangan yang sangat besar, maka untuk mempermudah perhitungan kita dapat menggunakan pendekatan Stirling sebagai berikut, yang dimana len N faktorial sama dengan dari N len N kurang N. Len NS lebih dari NS len NS kurang NS, sehingga kita mendapatkan bentuk aproximas di mana len W sama dengan N len N kurang N tambah sigma NS len GS kurang NS len NS tambah NS dari S kurang 1 sama dengan M. Dengan demikian, diferensialisasi dari len W, kita mendapatkan delta len W sama dengan dari delta N, len N, kurang delta N tambah delta sigma NS len GS kurang NS len NS tambah NS. Yang mana kita mendapatkan sigma delta NS len GS kurang dari len NS dari S kurang 1 sampai dengan M.
dan sampai dengan sigma ln GS per NS per delta NS dari S kurang 1 sampai dengan M. Setelah itu kita harus menerapkan syarat batas kekalahan energi dari jumlah partikel. Maka solusi untuk NS dicari dengan menerapkan perkalian Lagrange sebagai berikut, yang dimana ln LW delta ln W tambah delta alpha ln N tambah beta delta U sama dengan 0. Dan kita substitusikan sigma ln GS per NS delta NS tambah jadi S sama dengan 1 sampai dengan M tambah alpha sigma ln NS dari S sama dengan 1 sampai dengan M tambah beta sigma ES delta NS sama dengan 0 dari S sama dengan 1 sampai dengan M, yang dapat kita sederhanakan sebagai sigma ln GS per NS tambah alpha tambah beta IS dari delta SN sama dengan S sama dengan 1 sampai dengan M. Setelah itu kita akan mencari harga rata-rata. Banyak sekali konfigurasi yang diperbolehkan ketika menempatkan N system ke dalam M kelompok energi. Contoh konfigurasi tersebut adalah semua sistem menempati kelompok-kelompok energi ke tempat yang kosong seperti yang tadi. Seperti tabel yang ada di sini. Kita akan melihat tabel. Yang dimana konfigurasi 1 itu nilai X-nya adalah 1, probabilitasnya 1. Kalau konfigurasi 2, konfigurasinya 2, dan P konfigurasinya 2 juga. Jadi setelah mencari hal itu, kita akan mencari nilai rata-rata seperti X sama dengan konfigurasi yang seperti jelasin ini. Setelah perhitungan rata-rata, perhitungan nilai yang menghasilkan sigma X konfigurasi kurang T, P konfigurasi kurang T, dari T sama dengan 1 sampai dengan R, per sigma P konfigurasi T, dari T sama dengan 1 sampai dengan R. Perhitungan X di atas sangat sulit, namun apabila kita dapat menunjukkan bahwa salah satu konfigurasi yang mungkin, yaitu konfigurasi dengan probabilitas maksimum, memiliki nilai jauh lebih besar dari konfigurasi lainnya. Selanjutnya kita akan mengenai benarkah peluang konfigurasi maksimum yang sangat besar. Dengan pertanyaan ini, memiliki nilai yang sangat besar dari konfigurasi lainnya. Jika iya, berarti kita dapat menggunakan persamaan bahwa nilai rata-rata sistem assembly sama dengan nilai konfigurasi maksimum. Jadi kita akan cari tahu, mari kita uraikan dengan ln W dengan deret Taylor di sekitar ln W maksimal, di mana ln W sama dengan ln maksimal tambah sigma dln W per TNS dari S sama dengan 1 sampai dengan M, delta NS tambah setengah delta sigma delta pangkat 2 ln W per ln W G dan ln delta NQ dari S per Q sampai dengan M. Dan karena W yang fungsi variabel NS, maka delta pangkat 2 ln W tambah delta NS tambah delta NQ sama dengan S delta SQ D2 ln W dan DN S2, seperti ini. Dengan ln S dengan Q adalah delta Kronecker. Dengan demikian kita mendapatkan bentuk aproksimasi untuk ln adalah yang paling bawah ini, sehingga kita dapat ln W sama dengan ln W maksimal tambah setengah sigma D pangkat 2 ln W per DN 2S dari S sampai dengan M.
Dengan menggunakan persamaan itu yang tadi, kita akan mendapatkan D2 ln W per D2 SdS sama dengan D2 ln W per dNS sama dengan min 1 per NS. Dengan demikian, persamaan tersebut dapat ditulis dengan ln W per W maksimal sama dengan setengah sigma S delta NS per NS pangkat 2 dari S sampai dengan M. Jika kita asumsikan bahwa nilai S menyimpang jumlah sistem pada 3 kelompok tersebut, jumlah sistem konfigurasi maksimum, maka delta NS per NS dari sehingga diperoleh W per W maksimal sama dengan dari eksponen N2 sebagai ilustrasi. Jadi sebagai ilustrasi, misalkan rasio deviasi jumlah sistem pada tiap-tiap kelompok energi terhadap jumlah pada konfigurasi maksimal sama dengan 10 per 10. Jadi dengan rasio tersebut, konfigurasi maksimum probabilitas peluang konfigurasi tersebut hampir dengan 0. Hal ini membuktikan bahwa nilai sifat assembly pada konfigurasi maksimal sama dengan nilai rata-rata sifat assembly. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.